Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul Administrasi Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Atia Anjani, Rachel Patresia, Indah Kirani, Fadila Raditya Majdi, Dwita Putri, Adi Kurniawan, dan Zafrinda Laksmi Dewi. Baik, itu anggota kelompok kami. Kita masuk ke pembahasan. Administrasi pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintah dan administrasi publik merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat. Jika hal tersebut tidak ada, maka masyarakat akan hidup dalam ketidakteraturan. Kehidupan masyarakat yang teratur, aman, dan tertib berkaitan dengan fungsi pemerintahan sebagai regulation dan pemberi fungsi pelayanan servis. Dalam usaha mewujudkan pemerintah daerah yang melayani dan mensejahterakan rakyat, maka pemerintah perlu mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena sistem pemerintahan pada negara kesatuan berhakikat sistem sentralisasi, maka implikasinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tidak mempunyai daerah yang bersifat stat, yang berarti tidak ada negara dalam negara. Dalam mewujudkan visi politik, ekonomi, dan sosial budaya, pemberian otonomi daerah dan tujuan pemerintah daerah, maka dukungan administrasi pemerintah daerah menjadi sedemikian penting dan memiliki relevansi tinggi. Di samping itu, administrasi pemerintahan daerah memiliki tujuan yang efektif dan efisien dalam berperan serta mengemban tugas dalam merealisasikan visi pemberian otonomi kepada daerah otonom. Hal tersebut memberikan landasan argumentasi terkait keberadaan administrasi pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan tujuan pemberian otonomi daerah. Peran dan kegiatan yang dilakukan administrasi pemerintah daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang menciptakan rasa keadilan dan memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rasa kemandirian dan menciptakan pembangunan guna mesejahterakan masyarakat Indonesia. Masalah terminologi administrasi publik di Indonesia. Istilah administrasi di Indonesia masih dipahami secara kurang tepat. Administrasi hanya diartikan sebagai kegiatan ketik-mengetik, tata usaha, dan urusan perkantoran. Implikasi pemahaman yang kurang tepat tersebut mengakibatkan bahwa kegiatan administrasi masih dianggap sebagai pekerjaan rutin, pekerjaan tulis-menulis, dan kearsipan. Menurut Kaben tahun 2008, persepsi tersebut dapat memperburuk citra kegiatan administrasi publik dan mengurangi integritas pihak-pihak yang ada di dalam bidang tersebut. Untuk meluruskan istilah administrasi publik yang dipahami dengan kurang tepat tersebut, merujuk pada bahasa Latin dan KBBI tahun 1994. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, dari kata administrare yang berarti to manage, dan KBBI tahun 1994 mengartikan administrasi sebagai berikut. 1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. 2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan. 3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Kegiatan kantor dan tata usaha. Merujuk pada pengertian di atas, jelas kurang tepat jika mengartikan administrasi publik hanya berarti kegiatan tata usaha saja. Implikasinya pada tataran praktik administrasi menjadi dangkal dari segi ruang lingkupnya sebagai ilmu dan profesi. Administrasi publik dalam literatur memiliki ruang lingkup yang luas sebagaimana dikatakan oleh para ahli. Menurut Simon tahun 1959, administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Siagian tahun 1980, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Merujuk pada pengertian administrasi tersebut dapat diketahui ciri-ciri pokok administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, pembagian tugas. Ketiga, kerjasama. 4, kegiatan yang runtuh dalam suatu proses dan memiliki tujuan menurut Silalahi tahun 2005. Definisi administrasi publik yang diberikan oleh para ahli tersebut dapat mengubah pemahaman keliru terkait administrasi publik yang hanya sebatas tata usaha. Padahal cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan, kebutuhan, dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat.
Adapun cakupan administrasi publik antara lain sumber daya manusia, dimensi kelembagaan, manajemen, sistem informasi, dan lingkungan. Akan menjelaskan mengenai administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai keberadaan atau eksistensi administrasi pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu pemerintahan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua yaitu berkaitan dengan ruang lingkup dan tingkatan administrasi publik dan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu terkait dengan bidang atau urusan pemerintah yang didesentralisasikan dan penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah otonom, bentuk dan susunan pemerintah daerah yang demokratis. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem pemerintahan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks politik, administrasi pemerintahan daerah tentunya terkait dengan siklus pembuatan kebijakan daerah dan sebagai implementasi kepentingan publik. Dalam perspektif manajerial, administrasi pemerintahan daerah terkait dengan fungsi eksekutif dalam pemerintahan daerah. Karena itu, administrasi pemerintahan daerah merupakan profesi sebagai administrator atau birokrat atau aparatur pemerintahan daerah. Adapun sumber hukum pemerintahan desentralisasi yaitu pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Merujuk dari pasal sebelum amandemen ini, pemerintahan daerah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama yaitu pemerintahan lokal administratif atau local state government. Dan yang kedua yaitu pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri atau local self-government. Pemerintahan daerah otonom biasa disebut dengan istilah local self-government adalah terkait dengan otonomi daerah. Nah, apa sih perbedaan dari daerah otonom dengan otonomi daerah? Daerah otonom pada dasarnya adalah merujuk pada daerah atau tempat secara geografi. Sedangkan otonomi daerah merujuk pada isi dari otonomi, yakni hak untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari desentralisasi. Otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintah, yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Surat Dajang 2005, tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa, pemerintahan demokrasi, kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran administrasi pemerintahan daerah. Peran utama administrasi pemerintahan daerah adalah administrasi transformasi masyarakat daerah. Transformasi yang dimaksud di sini adalah ke arah kemajuan, kemakmuran, keadilan, partisipasi. Dalam konteks ini, administrasi pemerintahan daerah berperan dalam mengelola usaha-usaha pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan daerah. Implikasi manfaat transformasi administrasi tersebut membuat masyarakat percaya bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat membawa kemajuan, kemakmuran, dan keadilan dalam suasana demokratis. C. Prinsip Negara Kesatuan Indonesia dan implikasinya terhadap administrasi pemerintahan daerah. Pada dasarnya, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya yakni dekonsentrasi.
Karena itu, bentuk negara kesatuan membawa implikasi pada sistem pemerintahan suatu negara. Apakah akan menjatuhkan pilihannya pada sistem pemerintahan desentralisasi atau mengambil pilihan sistem pemerintahan sentralisasi? Hal penting untuk diperhatikan dalam hal tersebut yaitu kendatipun Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, tetapi para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip sharing of power. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Karena itu, Indonesia lazim disebut sebagai negara kesatuan yang terdesentralisasi. Artinya, prinsip negara kesatuan meletakkan kekuasaan atau kewenangan pemerintah pada pemerintahan pusat, namun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta demokrasi pada level akar rumput kekuasaan atau kewenangan tersebut dipancarkan kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kedudukan pemerintah daerah dalam negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional dan implikasinya sistem pemerintahan daerah adalah berada dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu secara normatif tersebut pada ketentuan pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tertempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bandul administrasi pemerintahan daerah di antara sentralisasi dan desentralisasi. Merujuk pada kronologi UU Nomor 5 Tahun 1974, dalam praktiknya konsep dan prinsip otonomi daerah yang dianut selalu mengalami devisasi dan distorsi. Karena itulah otonomi daerah selalu bergerak bagaikan bandul, yakni bergerak pada ekstrim sentralisasi dan bergerak ke arah ekstrim desentralisasi. Hal ini membawa implikasi terhadap peran dan kegiatan administrasi pemerintahan daerah, yakni perubahan terhadap organisasi dan manajemennya. Oleh sebab itu, agar administrasi pemerintahan daerah mampu melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien, pejabat daerah dan segenap aparatur Pemda tetap konsisten memposisikan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Terlepas arah mana bandul itu bergerak, dituntut memiliki kemampuan adaptasi dan respon yang tinggi, serta harus kompeten, profesional, dan beretika. Yang kedua, pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan pemerintahan, yaitu kedaulatan pada negara kesatuan mengandung pengertian bahwa kewenangan pemerintah baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Dalam konteks negara kesatuan, sesungguhnya pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, Sarundajang mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah yang sebaik-baiknya di tingkat daerah dan upaya penyesuaian pemerintahan di tingkat daerah serta untuk mempermudah penyelenggaraan yang sifatnya sangat khusus dalam daerah tertentu, penyelenggaraan dapat diserahkan kepada local government atau pemerintah lokal yang diberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan daerahnya sendiri. Pendapat tersebut mengandung arti bahwa eksistensi daerah otonom dengan pemerintahan daerahnya adalah bergantung kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan tunggal pada daerah kesatuan. Merujuk pada pasal 1 butir 1 tersebut, Presiden dan Wakil adalah pemegang kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, kewenangan pemerintahan baik politik maupun administratif dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah
memiliki kewenangan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat. Setelah pemerintah daerah diserahi kewenangan politik dan administratif dari pusat, tentunya urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu karakteristik tata pemerintah daerah yang baik. Pemerintah daerah yang mampu secara cepat merespon berbagai dinamika tuntutan masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global tentu memerlukan dukungan administrasi pemerintahan daerah yang baik, baik organisasi birokrasi yang efisien, serta aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi dan jujur. Tata pemerintah daerah yang baik memiliki indikator dan karakteristik sebagaimana indikator dan karakteristik pada good governance. Indikator tata pemerintah yang baik antara lain: 1. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah. 2. Hormat pada hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 3. Partisipasi rakyat. 4. Efisien, akuntabilitas, transparansi, dan tata pemerintah dan administrasi publik. 5. Pengurangan anggaran militer. Dan 6. Tata ekonomi yang berorientasi pasar. Keban 2008. Indikator tata pemerintahan yang baik esensinya adalah untuk dijadikan ukuran pemerintah daerah yang baik, yakni demokratis dan bertanggung jawab dalam suasana yang sinergis dan kolaboratif. UNDP 1997 memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi 1. Participation, 2. Rule of law, 3. Transparency, 3. Responsiveness, 5. Consensus orientation, 6. Equity, 7. Efisiensi dan effectiveness, 8. Accountability, 9. Strategic vision. Dari karakteristik tata pemerintahan yang baik tersebut, maka perwujudan pemerintah daerah yang baik yaitu efektif dan demokratis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan opsional, serta efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola otonomi internal yang menjadi kewenangan daerah otonom. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, maka akan terwujud tersosok pejabat atau administrator pemerintahan yang baik, maka akan terwujud sosok pejabat administrator pemerintahan yang bersih dan amanah. Aplikasi nilai-nilai, prinsip-prinsip, indikator, dan karakteristik tata pemerintahan yang baik adalah mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, serta memotivasi para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah menjadi pejabat yang bersih dan amanah.